warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan selamat bertemu kembali dengan saya Septiawati Nuriatun Nikmah. Sebelum masuk ke materi, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Karena sebelumnya kita sudah belajar mengenai materi eksponen, persamaan kuadrat, lalu transformasi, maka dari itu untuk pertemuan kali ini kita akan membahas 3 soal. Nah, untuk soal yang pertama itu mengenai eksponen. Nah, bisa kalian baca terlebih dahulu untuk soalnya, yaitu Bentuk sederhana dari A pangkat 6, B pangkat 2, C pangkat 7 dibagi A pangkat 4, B pangkat 4, C pangkat 6, lalu dipangkatkan 2 adalah. Nah, jika kita perhatikan untuk soalnya, maka kita perlu ingat bahwa sifat dari A pangkat M dibagi A pangkat N itu akan sama dengan A pangkat M dikurang N. Nah, untuk sifat yang berikutnya, kalian perlu ingat bahwa untuk sifat eksponen A pangkat M dipangkatkan dengan N itu akan sama dengan A pangkat M dikali N. Nah, kita akan menggunakan sifat tersebut. Perhatikan untuk soalnya, A pangkat 6 dibagi A pangkat 4, yaitu A pangkat 6 dikurang 4. Lalu untuk B-nya yaitu B pangkat 2, karena dibagi 4 maka pangkatnya dikurang dengan 4. Lalu untuk C-nya yaitu 7 dikurang 6. Nah, ini sama dengan A pangkat 2, untuk B-nya yaitu pangkat negatif 2, C 1. Nah, kita juga perlu ingat bahwa untuk pangkat negatif itu akan sama dengan, contoh, A pangkat negatif M itu akan sama dengan 1 per A pangkat M. Maka untuk B pangkat negatif 2 itu akan menjadi, kita tulis kembali untuk A nya yaitu A kuadrat Dikali C, maka B nya sekarang ada di bawah, maka menjadi B kuadrat. Nah, setelah ini ketemu, kita perhatikan soalnya yaitu harus kita pangkatkan 2. Nah, kita tahu bahwa A pangkat M kalikan N itu pangkatnya dikali. Oleh karena itu, A pangkat 2 C per B kuadrat kita pangkatkan 2. Nah, ini masing-masing kita kalikan 2 karena pangkat 2. Ini akan sama dengan A pangkat 4 C pangkat 2 per B pangkat 2 kali 2 4. Maka hasilnya yaitu A pangkat 4 C pangkat 2 per B pangkat 4, yaitu yang mana, guys? Maka hasilnya yang B. Oke, untuk soal yang berikutnya yaitu mengenai persamaan kuadrat. Nah, bisa kalian baca terlebih dahulu untuk soalnya. Jika akar dari persamaan kuadrat 2x pangkat 2 ditambah 5x ditambah 2 sama dengan 0 adalah P dan Q, dengan P lebih besar dari Q, maka nilai dari 6P dikurangi 4Q adalah. Nah, kalian tahu bahwa untuk akar-akar persamaan kuadrat itu adalah x1 dan x2. Nah, di soal kita tahu bahwa untuk akar-akarnya itu dipisahkan dengan P dan Q. Nah, caranya gimana? Caranya itu kita akan mencari faktor dari 2x kuadrat ditambah 5x ditambah 2 sama dengan 0. Kita tulis dulu untuk faktornya, yaitu karena terdapat 2 untuk koefisien x kuadrat, maka kita tulis 2x. Nah, ini kosongin dulu. Tulis lagi x. Nah, ini biarin kosong. Nah, ini akan sama dengan 0.
Nah, ini nanti diisi dengan apa sih? Jadi di titik-titik ini akan kita isi dengan dua bilangan yang dimana jika dikalikan hasilnya 4, jika dijumlahkan hasilnya 5. Kenapa 4? Karena karena untuk koefisien x kuadrat yaitu 2. Nah, 2 ini kita kalikan dengan konstanta yaitu 2 ini. Maka 2 kali 2 kan 4. Nah, 4 sendiri bisa kita peroleh dari 1 kali 4. 1 kali 4 2 kali 2. 2 kali 2. Nah, di antara perkalian tersebut, mana yang jika dijumlahkan hasilnya 5? 1 kali 4. Nah, 1 dan 4. Nah, kita perhatikan 5 ini adalah bilangan positif. Maka untuk 1 dan 4, semuanya adalah bilangan positif. Nah, di antara 1 dan 4, mana yang bisa dibagi 2? 4. Kenapa dibagi 2? Karena di sini terdapat koefisien 2. Maka dari itu kita cari bilangan yang bisa dibagi 2 yaitu 4. Nah, 4 dibagi 2 Dengan 2. Nah, 2 ini kita taruh di ini yang enggak ada yang koefisien 1 yaitu plus 2. Nah, untuk satunya ini kita taruh di sini. Lalu, jika sudah seperti ini, kita jabarkan satu-satu. Nah, untuk kurung yang pertama, itu 2x ditambah 1 sama dengan 0. Nah, untuk yang x tambah 2 juga kita jabarkan menjadi x tambah 2 sama dengan 0. Nah, untuk 2x tambah 1 sama dengan 0, kita tulis 2x. Nah, satunya ini kita pindah ruaskan menjadi negatif 1. Nah, 2x nilainya negatif 1. Maka untuk x-nya itu sama dengan negatif setengah. Nah, lalu untuk yang x tambah 2 sama dengan 0, kita juga pindah ruaskan untuk 2-nya. Maka menjadi x sama dengan negatif 2. Nah, kita peroleh untuk akar-akarnya yaitu x sama dengan negatif setengah dan x sama dengan negatif 2. Nah, di antara negatif setengah dan negatif 2, maka yang mana yang lebih besar? Negatif setengah. Nah, maka dari itu negatif setengah ini merupakan nilai P. P sama dengan negatif setengah. Nah, untuk negatif 2 ini sama dengan I. Nah, setelah itu di soal kita suruh mencari 6P dikurangi 4I. Maka 6P kurang 4I sama dengan 6 dikali P-nya berapa? P-nya negatif setengah. Dikurangi negatif 2, dikurangi 4 dikali I-nya berapa? Negatif 2. Negatif 2. Sama dengan 6 dikali negatif setengah. Negatif 3. Negatif 4 dikali negatif 2. Negatif 8. Negatif dikali negatif Positif. Maka 4 kali 2 8. sama dengan negatif 3 ditambah 8 Sama dengan negatif 11. Negatif 5. hasilnya 5. Maka untuk jawabannya yaitu yang B. Oke, untuk soal yang terakhir bisa kalian baca. Ini merupakan soal transformasi. Titik P dicerminkan terhadap sumbu X, kemudian bayangannya dicerminkan terhadap garis Y sama dengan negatif X dan dicerminkan lagi terhadap garis X sama dengan 3. Jika bayangan akhir titik P adalah pada koordinat 43, maka koordinat titik awal P adalah Nah, untuk cara mengerjakannya sendiri yaitu kita mulai dari belakang atau kita gambar dulu untuk bayangan P, bayangan akhirnya. Kenapa dari belakang? Karena di sini sudah diketahui titik keberadaan bayangan tersebut. Yaitu kita tulis dulu ini bentuk
grafiknya. Nah, ini untuk X, ini Y. Nah, untuk bayangan P itu berada di 4,3. Maka untuk X-nya itu di 4. Nah, kita misalkan 4 di sini, 3 di sini. Maka untuk P di sini ya. Nah, ini bayangan akhir. Nah, karena kita mengerjakan dari belakang, maka bayangan ini diperoleh dari pencerminan terhadap garis X sama dengan 3. Nah, kita misalkan X-nya, X3 itu di sini. Nah, kita buat cerminnya. Nah, maka cerminnya itu akan seperti ini. Nah, ini cermin. Maka sebelumnya titik P ini ada berada di mana? Ada di sebelah sini kan? Karena cerminnya di 3. Nah, ini jarak P dari cermin itu berapa? Jaraknya 1. Maka dari itu ini juga jaraknya harus 1. Berarti ada di mana ini? 2. Maka titik P sebelumnya berada di 2,3. Nah, berarti P awalnya ada di sini. Nah, ini belum selesai. Lalu P ini hasil dari pencerminan garis Y sama dengan negatif X. Nah, cerminnya itu di mana? Cerminnya itu ada di sini nih. Di sini. Nah, ini. Nah, kita tahu bahwa sebelum dicerminkan dengan Y sama dengan negatif X itu ada di 2,3, maka sebelum dicerminkan itu berada di sini. Nah, ini P bayangan, jaraknya itu ke Y kan 2 kan? Maka dari itu ini di negatif 2. P berada di negatif 3. Nah, ini sebelum dicerminkan Y sama dengan negatif X. Lalu P di titik negatif 2, negatif 3 ini setelah dicerminkan dengan sumbu X. Sumbu X kan ini kan nih, sumbu X. Maka sekarang cerminnya ini nih, cerminnya. Maka dari itu sebelum dicerminkan P ini ada di mana? Negatif 3, negatif 2. Nah, berarti ada di sini P-nya kan. Maka dari itu P sebelum dicerminkan dengan X ada di sini nih. Yaitu jaraknya di ini 2. Kan 2 kan? Maka dari itu titik awal P berada di ini nih. Ini kan titik awal ada di mana? Negatif 3, negatif 2. Negatif 2. Maka dari itu jawabannya yang B. Jawabannya yang B. Nah, mungkin itu tadi 3 soal yang cukup dari saya. Semoga materi yang saya sampaikan hari ini bisa dipahami dan bisa bermanfaat ilmunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.